Kukira aku akan menjadi wanita kaya dan menikah dengan tuan muda bangsawan. Aku tidak peduli. Dia punya selir, kehidupan ibu yang tanpa beban. Hidup dalam kemewahan dan santai, tanpa harus melayani pria. Sayang sekali, aku akan dipaksa oleh ayahku, ibu tiri, dan kakak tiri untuk menikah dengan bajingan tua. Aduh. Aku, Su Wanwan, bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Guan-guan Juju di tepi sungai, seorang gadis jelita. Pengantin, cepat panggil seseorang, pengantin wanita kabur. Berhenti, kau berhenti di sana, cepat tangkap dia dan bawa kembali. Orang baik, tolong aku. Ada wanita secantik bidadari di dunia ini. Beraninya kau, berani menyinggung Yang Mulia. Tuan Muda, cepat keluar. Tuan muda, bibiku yang jahat meracuniku. Aku dipaksa menikah dengan pria tua. Bisakah kau? Bisakah apa? Tuan muda, Aku merasa sangat tidak nyaman. Bisakah kau tolong aku? Kurang ajar. Aku tidak bisa meninggalkan keturunanku di luar. Jangan khawatir, aku mandul. Ya Tuhan, ini masih putra mahkota Yang Mulia. Ini pertama kalinya dia merasakan nafsu pada seorang wanita. para paman, kakek, dan bibi sekalian, kakakku dan aku tampil di sini hari ini hanya untuk mencari ayah kami. Ayah terlihat seperti ini. Jika ada di antara Anda yang punya kabar, tolong beritahu kami. Pertama, aku akan tunjukkan kepada semua orang aksi napas sapi. Yang Mulia tiba. Yang Mulia sungguh tampan dan perkasa. Jika dia memilihku sebagai selirnya, aku pasti akan membuat Yang Mulia memiliki 2 anak dalam 3 tahun. Pelankan suaramu. Yang Mulia tidak suka anak-anak. Dia bilang mereka adalah yang paling merepotkan di dunia. Anak-anak nakal. Kuharap siapa yang bisa mendapatkan anugerah Yang Mulia. Enam tahun, masih belum menemukan wanita itu. Melapor kepada Yang Mulia. Belum untuk saat ini. Yang Mulia, kami menemukannya. Kami menemukan wanita itu. Siapa dia? Di mana dia? Namanya Su Wanwan dan dia punya 2 anak berusia 5 tahun memegang potret Anda mencari ayah mereka. Apa? Mencari ayah? Apakah kedua anak itu berarti keturunanku sendiri? Tapi, bukankah dia mandul? Lupakan saja, aku harus segera menemukannya. Dulu je menompa como perigo tampur samit. Apakah karena aku terlalu gegabah pertama kali dan menyakitinya? Kedua anak nakal ini tidak mungkin diam-diam kabur mencari ayah mereka lagi, kan? Sayang sekali dulu aku kabur setelah bangun. Aku tidak tahu di mana pria itu sekarang.
Halo, apakah Anda melihat dua anak setinggi ini? Mereka pergi ke arah sana. Baik. Ini kamu. Gadis, kemana saja kamu selama bertahun-tahun ini? Aku... Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Ayo cari anak-anak dulu. Maaf. Kenakalan anak-anak. Semuanya bubar. Bubar. Gawat, masalah besar. Ibu ada di sini. Sujindu, berhenti. Sujindu, kamu membawa kakakmu lagi dan menyelinap keluar. Bukankah sudah kubilang di luar berbahaya? Bagaimana kalau orang jahat menangkapmu? Apa yang harus kita lakukan? Ibu, aku tahu aku salah. Gadis kecil, kamu, lepaskan. Ayah, kamu adalah ayahku. Kamu lepaskan dulu. Mari kita bicara baik-baik. Itu ayah. Mereka benar-benar terlihat persis sama. Adik kecil, kami menemukan ayah. Bagus sekali. Ayah, apakah mereka anak-anakku? Bukankah kamu bilang kamu mandul? Aku benar-benar mandul karena rahim dingin. Mungkin. Bisa jadi. Kamu punya fisik yang mudah hamil. Satu kali coba, langsung jadi kembar, dan menyembuhkanku. Kembar, kamu hebat. Apa katamu? Kau benar-benar memberiku anak kembar. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa melakukan tes darah untuk memastikannya. Namun, jika kau tidak mau mengakui mereka, itu juga tidak apa-apa. Bagaimanapun selama bertahun-tahun ini, kami mengurus semuanya sendiri. Akui. Begitu aku melihat betapa miripnya mereka denganku, mereka pasti anak-anakku. Halo, Papa. Ya, aku adalah papamu. Kita punya papa sekarang. Kita punya papa. Bisakah kau memberitahuku nama kalian? Nama saya Su Jindo. Adikku adalah Su Yuan Bao. Jindo. Yuan Bao, nama yang bagus. Papa menyukainya. Adik kecil, Papa menyukai kita. Halo, Papa. Aku suka Papa. Yuan Bao, Saat Yuan Bao kecil, dia sakit parah. Sejak saat itu, dia tidak bisa bicara. Tidak masalah. Aku kenal banyak dokter hebat. Mereka pasti akan menyembuhkannya. Maafkan aku, ini salahku. Seharusnya aku menemukanmu lebih cepat. Mulai hari ini, aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Kau akan mengurus kami. Kenapa tidak? Melihat pakaianmu, kau pasti seorang penjaga kandang. Berapa koin yang bisa kau hasilkan dalam sehari? Bisakah kau menghasilkan 5 koin? Maksudmu aku hanya bisa menghasilkan 5 koin? Mungkinkah 10 koin? Itu masih belum cukup. Aku dibesarkan di istana, tidak pernah merasakan kehangatan dan dinginnya kehidupan manusia yang sesungguhnya. Mengapa kita tidak menyembunyikan identitas kita sementara dan mengamati karakternya? Biar ku beritahu, membesarkan anak membutuhkan banyak uang. Banyak tael perak, buah-buahan, sayuran, dan makanan ringan. Hanya pembelian biasa, bisa berharga beberapa tael perak. Belum lagi menyekolahkan mereka.
Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Tidak apa-apa, mereka sangat berperilaku baik. Lagi pula, aku mencari nafkah dengan membuka warung. Aku bisa menghasilkan 2 tael perak sehari. 2 tael? Iri, kan? Sangat mengesankan. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Karena bagaimanapun kau tidak menghasilkan banyak, kenapa kau tidak berhenti saja? Fokus saja membesarkan anak-anak di rumah. Membesarkan anak? Pontam, kau ingin aku tinggal di rumah dan membesarkan anak? Saya adalah kaisar. Poin benar-benar membuat kaisar tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak. Ayah, kami sangat patuh. Ayah. Baiklah, saya bisa tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Syarat saya adalah, Wabuyu Suwanwan, jadilah istri Xie Chen. Saya akan menikahi kamu secara resmi dengan 3 surat dan 6 ritual, dan membawamu ke rumahku. Sekarang kita akan membawa akta nikah kita ke kantor resmi untuk stempel. Mulai hari ini kamu adalah orangku. Bukankah ini kakakku? Melihat ini, akhirnya untuk kedua anak yang asal usulnya tidak diketahui, mereka menemukan seorang ayah tiri. Pria ini, dia sangat tampan. Su Miao Miao, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kakak, perintah orang tua dan perkataan Mak Comblang. Setelah kamu kabur dari pernikahanmu tahun itu, kamu dirusak oleh seorang bajingan dan kehilangan kesucianmu, dan melahirkan kedua anak ini. Ini menjadi bahan tertawaan sejauh 10 mil. Bahkan aku belum berani keluar dan menghadapi orang. Aku, putri sulung keluarga Su yang terhormat, sebenarnya dipaksa oleh putri selir untuk menikahkan seluruh keluarga dengan pria tua busuk. Itulah lelucon yang sebenarnya, Su Miao Miao. Hal-hal yang tidak ingin kulakukan, tidak ada yang berani memaksaku. Benar. Kakak berani kawin lari. Itu sungguh luar biasa. Tuan muda ini, kepribadian kakakku agak kuat. Kamu sama sekali jangan salah paham dan jangan menikahinya. Ayahku tidak akan salah paham. Lagi pula, dia adalah ayah kandung milik kakakku dan aku. Kakak sangat beruntung. Aku ikut senang untukmu. Su Wanwan, pria yang tampan sekali. Kalau aku merebutnya, sama seperti saat ibuku dan aku merebut ayahmu. Bagaimana menurutmu? Su Miao Miao, kau gila? Pergi ke dokter. Kakak, kenapa kau mendorongku? Aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Selama ini melihat pria-pria tak pantas yang selalu mengganggumu. Sekarang kau punya kakak ipar. Akhirnya aku bisa melindungimu. Jangan bicara omong kosong lagi. Apakah aku salah? Seperti kata orang zaman dulu, rumah janda sering jadi bahan gosip. Kau belum menemukan suami selama beberapa tahun ini dan juga membesarkan 2 anak. Bukankah hidupmu seperti janda? Diam jika kau tidak bisa bicara dengan benar. Kakak ipar, bagaimana bisa kau memukulku? Apa yang kukatakan juga benar. Aku sangat sedih. Sayang, ada nyamuk di sini, mendengung, bantu aku membunuhnya. Baiklah. Jangan merasa tersakiti. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Biar kau jera, membuatmu menjerit, membuatmu... Bagaimana? Senang sekarang? Cukup. Aku putri sah keluarga Su. Putri kesayangan kepala keluarga Su, paling disayang. Tuan muda, aku sudah selesai berpura-pura. Selama kau meninggalkannya dan bersamaku, aku bisa menjaminmu seumur hidup kejayaan dan kekayaan. Bagaimana? Tidak bagus. Keluarga Su saja bisa kuhancurkan kapan saja. Su Miao Miao, kau seharusnya bersyukur hari ini adalah hari pernikahan aku dan Wan Wan. Hari pernikahan tanpa pertumpahan darah. Jika tidak, kau bahkan tidak akan punya nyawa. Apakah kau punya identitas luar biasa? Kau akan tahu. Istriku, aku akan membawamu membeli beberapa hal yang lezat dan menyenangkan. Oke. Oke, ayo pergi. Pria ini tidak hanya garang, tetapi juga memiliki aura bangsawan. Tidak. Aku perlu segera meminta seseorang menyelidiki latar belakangnya. Suami,
Aku tidak menyangka engkau terlihat begitu tampan dengan pakaian seperti ini. Istri dan anak-anakku yang menawan. Namun, mulai sekarang, kita harus sedikit berhemat. Sebenarnya, membesarkan 2 anak cukup mahal. Jangan khawatir, istriku, aku, suamimu, pasti akan membuat kau dan anak-anak hidup kaya raya. Kau bicara omong kosong. Kata-kata itu seharusnya kuucapkan. Mulai sekarang, aku akan mengurus urusan luar, kau urus urusan dalam. Mari kita bekerja sama demi kemakmuran, oke? Oh, baiklah. Bagus, asalkan kau bahagia, istriku. Istriku, ini adalah tanda cinta kita. Mulai hari ini, kau adalah satu-satunya istriku. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah beristri lagi. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Suami. Istriku, aku akan membawamu dan anak-anak makan makanan lezat. Oke. Ayo pergi. Istriku, kau dan anak-anak masuk duluan. Aku segera kembali. Oke, baiklah. Bukankah itu pengantin wanita? Ayo pergi. Oh, benarkah seorang wanita berani muncul di hadapanku? Lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Jindo Yuan Bao, coba tebak apa yang ayah bawakan untuk kalian? Hadiah apa yang ayah sembunyikan di tangannya? Ini dia. Baru saja kamu keluar. Apa kamu membeli hadiah-hadiah ini? Anggap saja ini hadiah kecil untuk anak-anak, istriku. Dalam setengah bulan, aku juga akan menyiapkan kejutan besar untukmu. Setengah bulan lagi. Wah, ini kaleidoskop favoritku. Terima kasih, ayah. Yuan Bao, lihat. Boneka Roly-Poly ini, meskipun tidak bisa bicara, ia memiliki semangat yang tidak akan pernah menyerah. Jadi jangan iri, jangan berkecil hati. Tidak peduli kamu bisa bicara atau tidak, kamu akan selalu menjadi bayi kecil ayah dan ibu, serta kakakmu yang paling berharga. Mengerti? Ibu, aku ingin makan manisan Houghton. Baiklah, ibu akan membelikannya untukmu. Bukankah ini boneka Roly-Poly baru keluarga Chow? Hanya ada satu. Ayahku selalu enggan membelikannya untukku. Berikan padaku. Kakak, ini mainanku. Kamu bisu. Kembalikan padaku. Jangan sampai rusak. Bagaimana bisa orang bisu pantas mendapatkan boneka jungkat-jungkit sebagus ini? Sekarang ini milikku. Tidak, tidak. Hehehe. Ayah, ibu, ada orang bisu di sini. Dia merebut barangku dan memukulku. Apa? Merebut barangmu dan memukulmu? Ibu, lihat. Dia berbohong, aku tidak. Dari mana datangnya orang bisu ini? Beraninya kamu menindas putriku. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Ayahku memukul orang, tapi sakit sekali. Jikalau kamu berani mengejarku lagi, aku akan membuat ayahku menampar pantatmu. Pergi. Ayahku yang membeli itu.
Ayahku membelikannya untukku. Ini hadiah pertamaku. Tidak bisa direbut. Ayah, ibu, dia masih mau memukulku. Baiklah, di depanku menindas anakku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Berhenti. Yuan Bao, jangan takut, ibu di sini. Ayahku membelikan itu untukku. Ini hadiah pertamanya untukku. Ini tidak bisa diambil. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu, Su Wanwan. Su Wanwan, Tuan. Mungkinkah dia Su Wanwan yang kabur di hari pernikahanmu, lalu hamil dengan anak orang lain? Benar ini wanita ini. Meskipun dinasti kita berpikiran terbuka, wanita yang diam-diam jatuh cinta dan melahirkan anak tetap akan dicemooh orang luar. Pantas saja dia melahirkan anak bisu. Urusan kabur dan punya anak itu urusanku. Kenapa kamu menghina putriku? Apa? Maksudmu putriku jadi bisu karena aku? Kamu! Ini balasanmu. Seorang ibu yang tidak mematuhi kesusilaan wanita akan melahirkan anak bisu. Tidak sepertiku, aku dengan patuh mengikuti pengaturan keluargaku dan menikah dengan tuan. Anak-anakku riang dan penurut, cerdas dan tangkas. Urusan kaburku saat itu karena usianya 12 tahun lebih tua dariku. Dan terlebih lagi, karena dia punya 10 selir di rumah. Dia akan semena-mena memukul, mengutuk, dan menjual istri serta selirnya. Pria seperti itu, aku tidak akan pernah menikah. Apa katamu? Tidak akan menikah? Su Wanwan, sekarang kau punya 2 beban. Pria mana lagi yang mau menikahimu? Begitu, kenapa kau tidak berlutut dan memohon padaku, akan kuambil kau sebagai selir ke-17. Adapun kedua anak ini, aku janji padamu, aku akan menerimanya ke dalam keluargaku. Jangan harap, anakku punya ayah. Jika dia mengikutimu, dia akan menjadi seburuk putrimu. Kau Berani-beraninya jika kau bilang putriku buruk, akan kubunuh kau. Kau juga seorang ibu. Jika aku bicara tentang putrimu, kau juga akan marah. Lalu kenapa kau mengganggu putriku? Putrimu, bisakah dia dibandingkan dengan putriku? Wanita baik mana yang akan melahirkan anak cacat yang putrinya didiskriminasi? Itu semua karena kau, seorang ibu yang tidak patuh, menyakitinya. Dia belum menikah, tapi sudah hamil. Dasar pembawa sial. Jauhi dia. Siapapun yang terlibat dengannya akan sial. Kau harus awasi suamimu baik-baik. Ikat pinggang wanita ini bisa mengikat pria manapun. Dia juga cukup cantik. Ayo bermain denganku, Tuan. Tidak, bukan begitu. Ibuku orang baik. Ini salahku. Jangan mengutuk ibuku. Ini salahku. Jangan mengutuk ibuku. Yuan Bao, ini bukan salahmu. Kamu hanya tidak bisa bicara. Kamu tidak lebih buruk dari siapapun. Kalau saja aku bisa bicara, itu akan sangat bagus. Mama tidak akan diremehkan. Yuan Bao, jangan bicara seperti itu. Mama memiliki kamu dan kakakmu. Adalah hal terindah dalam hidupku. Aku tidak ingin bertengkar di depan anak. Aku tidak mau berdebat denganmu. Tapi boneka goyang itu adalah yang dibeli suamiku untuk putriku. Bagian bawahnya terukir nama putriku. Bernama Su Yuan Bao. Balik saja bagian bawahnya dan kamu akan lihat. Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Hadiah ini sangat penting bagi adik kecil. Tolong kembalikan padanya. Aku sudah bilang ini milikku. Karena kalian semua ingin merebutnya, maka tidak ada yang akan mendapatkannya. Tidak.
Yuan Bao. Mama, dia merusak hadiah ayah untukku. Itu hadiah ayah. Diberikan padaku oleh ayah, milikku. Cukup. Berhenti berulah di sini, seperti pertunjukan monyet. Seorang anak seharusnya tinggal di dalam rumah dan bersikap baik. Jangan keluar untuk mempermalukan diri sendiri dan membuat masalah bagi semua orang. Jika aku punya anak perempuan seimut ini, aku sudah mencekiknya sampai mati sejak lama. Diam, dia adalah hartaku. Dia adalah putriku. Aku tidak mengizinkan kalian semua menindasnya. Tuan, dia memukulku. Cepat bunuh dia. Oh, Su Wan Wan. Kamu tidak hanya kabur dari pernikahan denganku, kamu juga memukul istriku. Dendam baru dan kebencian lama. Lihat aku hari ini, aku akan memukulmu sampai kepalamu pecah. Seluruh keluargamu memutarbalikan fakta dan menindas yang lemah. Aku ingin melapor ke pihak berwenang. Melapor ke pihak berwenang? Apa kamu pikir aku takut padamu? Tunggu sampai aku membuatmu berdarah-darah, lalu menekanmu ke meja untuk menyelesaikan ini, untuk memadamkan kebencianku. Herif Yadud. Siapa yang berani menindas istri dan anakku? Ayah, selamatkan aku! Ayah, selamatkan aku! Ayah, selamatkan aku! Ayah... Yuan Bao, jangan takut. Papa sudah di sini. Papa sudah datang. Mimpi. Apa jadi kau adalah Su Wan Wan setelah kawin lari pria yang dia bawa kabur? Ji, tidak sehebat itu kan? Dibandingkan tuanku, dia jauh dari itu. Jauh dari itu. Mbah, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Sempurna. Mereka membuatku jadi bahan tertawaan. Hari ini aku akan membuat mereka berlutut di sini dan bersujud meminta maaf padaku. Jalan. Tuan. Berani kau menyentuh istri dan putriku? Yuan Bao, kau baru saja bersuara. Kau bisa bicara sekarang. Papa, Mama, Yuan Bao baik-baik saja. Yuan Bao tidak sakit. Papa, Mama, jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan berkelahi, kalian akan terluka. Benarkah? Sungguh, Yuan Bao, kau benar-benar bisa bicara sekarang. Bagus sekali. Aku bisa bicara sekarang. Mama... Suara Yuan Bao sangat indah. Ini suara terindah yang pernah Mama dengar seumur hidupku. Ini juga suara terbaik yang pernah ku dengar. Yuan Bao. Papa terlambat. Papa. Oh, Papa sudah ada di sini. Papa sudah di sini. Cukup. Dia hanyalah seorang bisu yang kini bisa bicara. Kau bertingkah seolah kau memenangkan ujian negara. Cih, kau memukulku dan juga melukai tuanku. Dia terluka. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak akan membiarkan kita pergi. Apa maksudmu tidak membiarkan kita pergi? Mbah, pamanku bekerja di istana. Dia adalah orang kepercayaan kaisar. Aku akan segera memanggil seseorang untuk mengundang pamanku kemari. Lalu untuk pencurian, aku akan memenjarakan kalian semua. Tidak, kami tidak mencuri. Kami... Nona, tidak perlu menjelaskan. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan pada kita.
Kalian dalam masalah besar. Bencana besar akan segera datang. Apa kalian tidak tahu? Apa yang terjadi? Kenapa ribut sekali? Oh, Paman. Akhirnya kau datang juga, astaga. Paman, Paman, akhirnya kau datang. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Terluka. Dia orangnya. Tahun itu pengantinku kabur, dia adalah selingkuhannya. Hari ini, dia mencuri barang Nan-Nan lagi. Dan bahkan memukul seseorang. Lihat luka ini. Wajah ini terluka parah sekali. Siapa yang begitu berani? Beraninya dia menggangguku. Anda? Apa maksudmu Anda? Anda? Paman, jenggotmu. Paman, kenapa kau berlutut? Apakah pelayan yang tidak membersihkan lantai dengan benar dan membuatmu terpeleset? Kau tuh mau mati? Jangan tarik aku. Jangan libatkan keluarga lu kami juga. Yang mulia. Tuan muda ini, saya bersujud meminta maaf padamu. Tolong jangan marah. Ini semua salah mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga lu kami. Tidak ada hubungan. Bukan, Paman. Kenapa kau berlutut padanya? Cepat diam. Cepat. Cepat minta ampun. Dia adalah kaisar saat ini. Dia sedang menyamar dalam tur pribadi. Apa jika kamu? Yang mulia. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kau. Ini semua salahmu. Ibu yang terlalu memanjakan akan merusak anak. Masih belum bersujud meminta maaf? Kau kemarilah, dan kau si kecil, mencuri barang di usia semuda ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Tolong! Aku akan memukulnya sampai mati. Suami, mengapa mereka terlihat begitu takut padamu? Apakah Mama, apakah mereka takut padaku? Mungkin mereka melihat aku tidak akan diam saja menahan perundungan mereka. Dan mereka yang salah. Mereka mungkin takut aku akan membuat masalah besar dari ini. Suamiku benar. Kami tidak mencari masalah, tapi kami juga tidak takut padanya. Tolong ampuni kami. Aprowini, istri Fatianku adaku ada di sini. Aku tidak ingin menakuti mereka. Sampah. Seharusnya tetap bersama sampah. Jangan kotori tanganku. Aku mengerti. Sudah berakhir. Keluarga lu kami sudah tamat. Jindo, Yuanbao, kalian pasti lapar. Ayah dan ibu akan membawamu pulang. Ayo pergi. Sayang, ini rumahku. Wow, rumah ini sangat besar dan indah. Aku suka di sini. Wow. Sayang, kamu seorang penjaga kuda. Kamu tidak bisa menghasilkan banyak uang. Bagaimana kamu bisa membeli rumah sebagus ini? Apa yang terjadi? Bukankah kok aku sudah menginstruksikan mereka untuk membeli rumah yang lebih sederhana? Ya, kerabat jauh. Mereka menjualnya dengan harga murah. Mereka semuanya pindah ke desa lain. Oh, begitu. Suamiku tersayang. Aku sadar kamu benar-benar beruntung. Beruntung? Benar sekali. Lihat, kamu mendapatkan harga murah untuk rumah sebagus ini. Dan karena kamu, Yuanbao kita bahkan sudah bisa bicara sekarang. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Sayangku, banyak yang memujiku selama bertahun-tahun, tapi kamu yang pertama. Memanggilku bintang keberuntungan. Kamu sudah menjadi bintang keberuntungan keluarga kita. Apa yang kukatakan itu benar. Oh, ayah adalah bintang keberuntungan. Ayah adalah bintang keberuntungan. Bintang keberuntungan.
Manis. Lalu, biasanya kamu tinggal sama siapa? Kenapa dibereskan dengan sangat rapi? Nona manisku sedang menguji apa? Selain kamu, aku tidak punya wanita lain. Ada kok pada tidur kok. Aku hanya punya satu wanita, yaitu kamu. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Selain kamu, sungguh aku tidak punya wanita lain. Baiklah, baiklah, aku tahu. Seorang bujangan tua, lajang. Apa yang bisa dibanggakan? Dan terus mengulanginya. Lajang, tua, bujangan. Nona manisku. Nona manisku, kita sudah meresmikannya. Mulai sekarang, kamu akan menghabiskan hidupmu bersamaku. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa menjadikan tempat ini rumahmu sendiri. Merasa betah dan ikuti kata hatimu. Rumah. Ini akta tanahnya, untukmu. Tidak mungkin. Suami, kamu membeli rumah ini. Milikku adalah las milikmu. Dan ini juga milikmu. Di dalam sini ada sebagian tabunganku. Nona manisku, kamu bisa membukanya dan melihat berapa banyak. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Ini semua dari kerja kerasmu, uang yang dikumpulkan dengan susah payah. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kamu memanggilku suami. Harta suami dititipkan kepada istrinya. Bukankah itu kebajikan yang diwariskan leluhur kita? Kalau begitu, baiklah, aku akan menyimpannya sementara untukmu. Jika kamu butuh uang, datang saja padaku. Oke, kalau begitu istirahatlah yang baik malam ini. Anak-anak akan kurus. Jindu, Yuan Bao. Kamu cepat sekali mengambil peran ini. Aku punya rumah lagi. Bagus sekali. Yuan Bao. Yuan Bao paling takut petir. Ibu di sini. Jindu, Yuan Bao. Selamat malam. Punya suami atau tidak punya suami memang berbeda. Jindu, Yuan Bao, kenapa kalian bangun sepagi ini hari ini? Bagaimana tidurmu semalam? Aku tidur nyenyak sekali, Ibu. Ayah bercerita, suaranya sangat enak didengar. Ibu, ayah tahu banyak hal sebanyak 10.000 bunga persik. Kalian sangat menyukai ayah. Aku sangat suka ayah. Sayang, kalau begitu hari ini aku akan keluar dan menjual beberapa perhiasan atau semacamnya. Hari ini, kamu resmi menjadi ayah penuh waktu. Tidak masalah, bukan? Ku bisa lakukannya. Namun istriku, kurasa kau bisa beristirahat sejenak. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak lelah. Lagi pula mengurus anak-anak di rumah. Itu yang paling melelahkan. Jangan khawatir soal mencari uang. Serahkan padaku. Ini beberapa keping perak. Kau ambil ini dulu. Lihat apakah ada yang perlu kau beli. Pergi dan beli beberapa. Baik, terima kasih istriku. Jangan khawatir, aku di rumah. Kalau begitu aku keluar dulu. Jindo, Yuan Bao, dengarkan ayah di rumah. Mengerti? Mengerti, Bu. Dadah. Ayah, berhenti melihat. Ibu sudah jauh. Sudah waktunya menyisir rambut Yuan Bao. Menyisir rambut.
Ayah, kemarilah. Cukup sederhana. Ayah sangat hebat. Apapun mungkin. Benar sekali. Jindo, perhatikan baik-baik. Saat ibu pulang malam ini, katakan pada ibu betapa hebatnya ayah. Ayo Yuan Bao, dengarkan perintah ayah dan berputar. Baiklah, duduk. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah pasti kulitnya sangat halus sampai tergelincir. Ya. Lagi. Ayo. Ayah yang terbaik. Baiklah, sudah terikat. Terima kasih, ayah. Ayah yang terbaik. Ia akan lebih luar biasa lagi. Ayah adalah Superman. Ayah akan pergi menyiapkan makan siang untuk kalian. Kalian bersenang-senanglah. Aku ingin makan apa yang ayah buat. Makan besar. Basta menangani semua urusan pengadilan. Dengan mudah, bagaimana mungkin aku tidak bisa menangani satu hidangan makan? Apakah ada hidangan yang mudah dipelajari? Cepat beritahu aku proses memasaknya. 1, 2. Melapor kepada Yang Mulia. Tubuh berharga Anda, pun Ramda, lebih baik diserahkan pada dapur kekaisaran. Tadak, ini untuk anak-anakku makanan pertama yang kusiapkan. Aku harus melakukannya sendiri untuk menunjukkan ketulusanku. 11. Ada apa, Yuan Bao? Sakit sekali, ayah. Tolong aku. Yuan Bao. Jangan takut. Kakak, kamu baik-baik saja? Jangan takut. Yuan Bao. Ayah tidak menjagamu dengan baik. Ayah, Yuan Bao hanya ceroboh. Salahku tidak menjaga adik perempuanku. Aku menyebut diriku penguasa bijaksana, menciptakan era kemakmuran, membiarkan rakyat hidup damai dan bekerja dengan bahagia, negara makmur, rakyat kuat. Tapi aku bahkan tidak bisa menjaga anak-anakku sendiri. Xie Chen, oh Xie Chen. Kamu benar-benar gagal. Ayah janji ini tidak akan terjadi lagi. Kamu lapar? Ayah akan pergi sekarang memasak untukmu. Kalian berdua tetap di aula. Jangan berlarian ya. Oke. Sekarang sudah aman. Jindo, Yuan Bao, waktunya makan mie. Baunya enak sekali. Ayah, ini apa? Ayah, ini apa? No, mie telur. Yuan Bao, kamu makan mangkuk ini. Jindo, kamu udah laki-laki. Kamu makan mangkuk ini. Kakak, kamu makan mangkuk ini. Kakak makan. Kakak makan. Kakak makan. Ayah pasti akan bekerja keras di masa depan, menjadi orang yang bisa memasak, bisa menyisir rambut, akan memperhatikan dapur, dan punya banyak keahlian. Seorang ayah yang maha kuasa. Ayah, kami percaya padamu.
Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Jindu dan Yuan Bao suka bermain petak umpet. Aku takut mereka mungkin akan terbentur atau memar. Jadi, aku membungkus semua tepi dan sudut di rumah. Wow, kamu cepat sekali. Kamu bisa mengurus anak-anak sekarang. Kamu hebat. Aku sama sekali tidak hebat. Ada apa? Apa yang terjadi? Hari ini aku membakar Yuan Bao. Tangannya melepuh merah, area yang luas. Menangis kesakitan. Siang ini aku juga hanya memberi mereka semangkuk yang sangat tidak menggugah selera mie polos. Maafkan aku, istriku tercinta. Aku tidak merawat mereka dengan baik. Tidak ada yang lahir sudah tahu cara menjadi ayah atau ibu. Kamu baru saja memulai, dan sudah melakukannya dengan sangat baik, sungguh. Tahukah kamu, saat Yuan Bao baru sakit dan tidak bisa bicara lagi, aku sangat menyalahkan diriku setiap hari sampai ingin menangis. Aku selalu bertanya-tanya, apakah jika aku bisa merawatnya sedikit lebih baik, Yuan Bao tidak akan sakit? Ini tidak ada hubungannya denganmu, istriku. Ini karena aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Jika aku tahu kamu begitu baik, pagi itu saat aku bangun, aku seharusnya tidak pergi. Suami, kamu sudah bekerja keras seharian. Cepat tidur. Aku akan menjaga anak-anak malam ini. Atau kamu bisa mengajak 3 atau 5 teman untuk pergi minum. Santai, santai. Istriku, kamu tidak menyalahkanku karena tidak merawat Yuan Bao dengan baik? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Kita berdua sama-sama bekerja keras untuk membuat keluarga ini lebih baik. Aku panik, istriku. Aku melakukannya dengan sangat buruk. Jindu dan Yuan Bao pada akhirnya tidak akan menginginkanku tinggal di rumah bersama mereka lagi. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui mereka. Jindu, Yuan Bao, malam ini kalian mau tidur dengan siapa? Ayah. Ayah, tidur bersama kami. Aku pasti tak mau menjadi ayah yang baik. Saling tek-pek. Pada saat itu, aku akan memenuhi syarat untuk mengakui segalanya padamu. Suami, aku akan membuka lapak sekarang. Jindu, Yuan Bao, hari ini ayah akan mengajak kalian bermain. Ayo bermain. Tunggu ayah sebentar ya. Ayo pergi. Ayo pergi. Jindu, Yuan Bao, kalian berdua tunggu di sini dulu. Tunggu ayah ya. Ada apa? Yang mulia, Anda belum menghadiri sidang selama beberapa hari. Para Dewan Agung dan pejabat penting lainnya semua menunggu Anda. Aku mau mengajak anak-anak, aku sibuk. Yang mulia, saya mohon, tolong temui para menteri itu. Bukankah Anda bilang Anda ingin menjadikan Nona Su sebagai permaisuri? Saga, salah jika pasangannya ke istana juga memerlukan keputusan Anda. Baiklah, Jindu akan segera kembali ke istana. Urusan permaisuri, yang mulia benar-benar peduli. Jindu, Yuan Bao, ayah ingin mengajak kalian ke suatu tempat. Tapi, kalian harus merahasiakannya dulu. Jangan bilang ibu ya. Baiklah, ayah. Aku janji akan merahasiakannya. Orang di kursi sedan tadi adalah suamiku dan anak-anaknya. Itu tidak benar. Bagaimana bisa mereka menaiki kursi sedan yang begitu indah? Yang mulia, yang mulia. Yang mulia akhirnya kembali.
Ayah, aku tidak mau naik kursi sedan, aku mau jalan kaki. Aku juga. Baiklah, ayah akan menuruti keinginan kalian. Turunkan kursi sedan. Pasti ini kesalahanku. Aku tidak salah lihat kan? Yang mulia, kapan Anda memakai pakaian seperti ini? Yang mulia juga punya 2 anak bersama Anda. Bukankah yang mulia kami ya paling tidak suka anak-anak? Wow, kedua anak ini sangat lucu. Mereka sangat mirip yang mulia. Mungkinkah mereka anak-anak yang mulia? Yang mulia, para menteri, saya sudah menunggu Anda di ruang kerja kekaisaran. Saya akan membawa putra mahkota dan putri setia bermain di taman kekaisaran. Mereka akan ikut denganku. Aku tidak tenang meninggalkan mereka dengan kalian. Yang mulia bahkan belum pernah melihat Popop. Hanya permaisuri yang akan merasa tenang. Biarkan dia yang mengurus mereka. Panjang umur, Yang Mulia. Panjang umur. Panjang-panjang umur. Bangkitlah. Terima kasih Yang Mulia. Ayah, apakah ayah yang mulia? SST jangan bilang ibu dulu. Ayah sedang menyiapkan kejutan. Saat ayah siap, dia akan pribadi menyatakan perasaannya kepada ibu. Lalu menikahi ibu dan membawanya ke istana untuk menjadi permaisuri. Hebat sekali, ibu akan menjadi permaisuri. Saya belum pernah melihat Yang Mulia terlihat begitu lembut dan penuh kasih. Jindu, Yuan Bao, kalian berdua duduk saja dan bermain di sini. Tapi kalian tidak boleh bersuara, oke? Yang Mulia, tanaman di selatan sudah mulai tumbuh. Perkiraan hasil panen biji-bijian adalah puluhan juta kati. Rakyat jelata di seluruh negeri berseri-seri kegirangan, merayakan bersama yang menikah, yang membangun rumah. Ini adalah pemandangan kehidupan yang semarak. Melapor kepada Yang Mulia, pada paruh kedua tahun ini, kas negara akan mengirimkan kafilah dagang. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan kekuatan kekaisaran kita dan memfasilitasi perdagangan dengan wilayah barat. Perkiraan pendapatan kas negara pada akhir tahun akan berlipat ganda dibandingkan tahun lalu. Yang Mulia, Anda telah bertahta selama lebih dari setengah tahun. Apakah sudah waktunya upacara penobatan Permaisuri Agung untuk dilanjutkan? Penobatan Permaisuri. Ya, Yang Mulia, sebuah kerajaan tidak bisa tanpa penguasa bahkan sehari pun. Harem kekaisaran tidak bisa tanpa permaisuri sehari pun. Tanah yang luas ini. Tidakkah kau lihat aku sudah punya seorang putri dan seorang putra mahkota? Permaisuriku akan memasuki istana bulan depan. Akan memasuki istana bulan depan. Ini... Yang Mulia, bolehkah saya bertanya tentang permaisuri ini? Putri siapa dia? Setelah aku mengungkapkan identitasku padanya dan membawanya ke istana, kau akan tahu secara alami. Yuan Bao, apakah kamu mengantuk? Ayah, bisakah kamu bernyanyi? Yuan Bao perlu mendengar lagu untuk tertidur. Oke. Besok setelah besok. Berapa banyak hari esok, aku hidup menanti hari esok. Semua hal menjadi waktu yang terbuang. Ayah, aku ingin mendengaran sambil bermain. Kalian semua bernyanyi bersamaku. Senandungkan putri tidur. Perdana Menteri, Anda, mulai lagunya. Besok setelah besok. Berapa banyak hari esok? Besok setelah besok. Berapa banyak hari esok? Aku hidup menanti hari esok. Semua hal menjadi waktu yang terbuang. Besok setelah besok. Berapa banyak hari esok? Aku hidup menanti hari esok. Semua hal menjadi waktu yang terbuang. Wan, tunggu sampai aku mengungkapkan identitasku padamu dan membawamu kembali ke
Anak-anak sudah tidur semua. Baru saja tertidur. Kamu pasti lapar. Aku akan hangatkan makanan antigen untukmu. Tidak perlu. Aku belum lapar. Suamiku, lihat apa yang kubeli untukmu. Bisnisku cukup bagus hari ini, jadi kubeli ini untukmu. Suamiku tampan sekali, tentu saja. Kamu harus membuat lebih banyak setelan pakaian. Itulah sebabnya. Kalau begitu, terima kasih istriku tersayang, karena mengukurku untuk pakaian. Baiklah kalau begitu, apakah suamimu masih harus mengukur dirinya sendiri? Sebenarnya, jahitan tanganku tidak terlalu bagus. Tidak masalah, istriku tersayang. Tidak peduli seperti apa kelihatannya, suamimu bersedia memakainya. Tapi apa? Oke. Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu, istriku. Aku agak kepanasan. Aku akan ambilkan kipas. Sayangku, masih kusweb di show. Menurutku kamu agak tidak bertanggung jawab. Bagaimana aku tidak bertanggung jawab? Kamu menyentuhku. Harus kamu pergi begitu saja. Kamu memfitnahku. Aku jelas sedang mengukurmu untuk pakaian. Sekarang kita impas. Impas bagaimana? Kamu jelas memanfaatkan aku. Kalau ke situ cium saja aku lagi. Aku tidak bicara padamu. Aku mau tidur. Sudah waktunya, Shen. Anak-anak juga seharusnya sudah selesai sekolah. Tuan Yuan Bao, sesuatu yang buruk terjadi. Keluarga Su baru saja mengirim seseorang ke sekolah dan membawa Yuan Bao dan Jindo pergi. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Beraninya mereka menyentuh putra dan putriku. Jika terjadi sesuatu pada Jindo dan Yuan Bao, dan sesuatu terjadi pada mereka, kakek tua dari keluarga Su itu lupakan saja soal... Keluarkan kami. Ayah. Aduh, berisik sekali. Cucu orang lain semuanya ahli dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan, mahir dalam segala hal. Mereka berdua hanya tahu menangis. Tidak berguna sama seperti ibu mereka. Tuan, tolong tenang. Ayah, tolong aku. Ayah, keluarkan aku. Ayah. Ayah, atas perintah orang tua dan perkataan Mak Comblang, dulu kakak tidak mendengarkanmu dan bersikeras memiliki kedua anak itu. Mempermalukan keluarga Su. Jangan harap dia bisa membesarkan anak-anak yang baik. Kalau saja aku tahu, aku tidak akan membiarkannya melahirkan kedua anak itu. Putri yang tidak berbakti itu, apakah dia sudah kembali? Kakak sudah dalam perjalanan kembali. Aku ingin tahu apakah dia akan membawa suaminya yang tukang kuda. Aku di sini. Kamu dalam masalah besar sekarang. Ayah, itu dia. Dia adalah kakak perempuan, suami penjaga kandang itu. Jindo dan Yuan Baoku, di mana mereka?
Kakak ipar, ini pertama kalinya kamu memasuki rumah keluarga Su. Bagaimana bisa kamu tidak menyapa ayah dulu dan mengucapkan salam? Dia adalah orang yang lebih tua. Aku hanya bertanya sekali lagi. Di mana Jindo dan Yuan Bao? Keluarkan aku, ayah, ayah. Keluarkan aku. Ayah, selamatkan kami. Ayah, tolong, ayah. Jindo, Yuan Bao. Jindo, Yuan Bao, kalian berdua mundur. Ayah akan mendobrak pintu. Jindo, Yuan Bao. Ayah terlambat. Ayah, mereka orang jahat. Mereka membawaku dan adik perempuan dari akademi lalu mengikat kami dan membawa kami keluar. Ayah, aku terus mengetuk pintu. Mereka tidak membukanya. Ayah di sini. Jangan takut, ayah di sini. Apakah kalian terluka? Apakah mereka memukul kalian? Oh tidak, bagaimana bisa kedua anak ini begitu tidak patuh? Mereka benar-benar mengunci diri mereka di kamar. Tidak, kamu berbohong. Jelas-jelas kamu yang membawa aku dan adik perempuan lalu mengunci kami. Miau miau. Mengapa kamu menjelaskan padanya? Akulah yang memerintahkan untuk mengunci kedua anak itu. Bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Satu adalah orang tua yang tinggal di rumah, seorang penjaga kandang yang tidak berguna. Jindo, Yuan Bao, kalian berdua tunggu sebentar. Pertama, ikuti kedua penjaga keluar bersama para paman. Ayah akan segera menyusul, oke? Cepat pergi. Kakak ipar, apa katamu penjaga? Maksudmu keempat orang ini adalah penjaga? Dari mana datangnya para akrobat ini? Pakaian mereka cukup mirip semacam itu. Sayang sekali. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Kau hanyalah seorang penjaga kuda tanpa kekuatan sama sekali. Hari ini ayah baru saja mengunci dua anak kecil itu. Lain kali mungkin tidak. Berani memukulku? Aku memukulmu. Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun yang kasar kepada mereka. Berani mengunci mereka. Jika mereka ketakutan, 10 nyawa pun tak akan cukup untuk menebusnya. Sebagai putri selir, kau tidak tahu tempatmu. Kau punya segudang kekurangan. Dan kau telah melakukan segala macam hal buruk. Kau masih berbicara dengan suara manja. Kau tidak bisa melakukan apapun seperti seni musik, catur, kaligrafi, atau melukis. Dan kau berani bilang kau lebih baik dari Wan Wan. Kau bahkan berani bermimpi untuk masuk istana dan menjadi wanita kaisar. Ayah, ibu. Mukaku sakit sekali. Cepat, miau-miau, biar ibu lihat. Berani sekali memukul putriku, membuat miau-miauku menderita ketidakadilan sebesar ini. Ini baru permulaan. Berani menyentuh keluargaku lagi. Lain kali, tidak akan hanya sekadar masalah. Sesederhana itu. Angkuh, kau terlalu sombong. Suan Wan, putri pembangkang ini, telah mempermalukanku sejak kecil. Sekarang dia malah menemukanmu. Sungguh bajingan yang membuatku murka. Tidak seperti miau-miauku, cantik, cerdas, dan mulia. Kelak, dia akan menikah ke istana kekaisaran menjadi selir. Kau memang sudah tua, dan linglung, Wan Wan. Dialah yang bisa membuat keluarga Sumu menjadi pilar yang terkemuka dan sukses. Pilar? Masih muda, sudah melahirkan 2 anak haram, membawa aib bagi keluarga Sukita. Semua sudah hancur. Dia berani menyebut dirinya pelindung, dan juga menyakiti miau-miauku, dan membuatnya dipandang rendah orang lain. Di luar sana, begitu banyak orang tenggelam. Dibunuh perampok, meninggal karena sakit. Kenapa dia tidak mati saja? Hatiku sangat sakit, aku jelas-jelas untuk ini. Keluarga yang katanya tidak punya harapan. Kau menyakiti anakku, menghina istriku. Kau pantas mati. Kau... Bajingan, kau bajingan. Jangan pukul suamiku. Ayah, kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Suami, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, kau sudah keterlaluan. Jika terjadi sesuatu pada ayah, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak membiarkanku lolos? Kau mengancamku. 2 anak dan masih ingin memukul suamiku. Seharusnya aku yang mencarimu untuk menyelesaikan masalah. Cukup, Suan Wan. Kami tidak pernah berniat mencampuri urusanmu. Tapi bagaimanapun, kau adalah anak ayahmu. Setiap kata dan tindakanmu mewakili keluarga Su. Aku datang mencarimu hari ini untuk 2 hal utama. Kau datang untukku? Hal baik apa gerangan? Sebelum ibumu meninggal, dia meninggalkanmu mas kawin.
Aku datang mencarimu hari ini untuk memberimu dua pilihan. Pilihannya, kau secara sukarela menyerahkan mas kawinmu. Bagaimanapun, ayahmu tidak bisa hanya menonton tanpa daya saat keluarga Su hancur. Atau kau dapatkan mas kawinnya, tapi kau harus berpisah dengan pria ini dan putus hubungan sepenuhnya. Dan tinggalkan kedua anakmu. Lalu pernikahanmu harus diputuskan oleh ayahmu. Jadi kau datang padaku karena masalah ini. Kakak, ayah juga melakukan ini demi kebaikanmu. Kau tahu, tinggal di keluarga seperti kita, pernikahan tidak ada kebebasan. Sebagai anak keluarga Su, kau harus punya semangat pengorbanan demi keluarga. Saat ada keuntungan, kalian menyuruhku menjauh. Sekarang saat dibutuhkan pengorbanan, kalian tahu aku adalah putri keluarga Su. Aku beritahu kau, tidak mungkin aku akan menyerahkan mas kawinku. Dan juga, tidak mungkin aku akan berpisah dari suamiku. Kalian lupakan saja ide itu. Putri Pembangkang, kamu pikir aku sedang berdiskusi denganmu? Sejak kecil, apapun yang kau lakukan, kau tak pernah melampaui miau-miau. Aku bahkan tidak akan membandingkan miau-miau denganmu. Bagaimanapun, miau-miau adalah gadis paling luar biasa dari keluarga Su kita yang paling luar biasa. Ambil contoh sepupu tertuamu. Suaminya juga Tuan Muda Liu, salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota. Dan sepupu keduamu, suaminya juga kepala keluarga medis. Bahkan sepupu mudamu yang paling tidak berguna, dia juga menjadi selir seorang pangeran. Sekarang lihat dirimu, menikah dengan seorang penjaga kandang seperti itu. Dan sekarang dia bahkan bukan penjaga kandang lagi. Dia tinggal di rumah sepanjang hari mengurus anak, dan mengandalkanmu untuk menopangnya. Suamiku tidak akan dipandang rendah hanya karena dia mengurus anak di rumah dan dianggap tidak setara. Kau, apa yang kau katakan? Bagi anggota keluarga ini, siapapun yang paling banyak berkontribusi, merekalah di dunia ini yang bekerja paling keras. Sejak mereka membuka mata, mereka tidak punya satu momen pun untuk beristirahat. Mereka harus menanggung kebutuhan setiap anggota keluarga. Semua orang lain tertidur, baru mereka bisa tidur. Mereka sangat lelah, namun mereka masih harus menanggung prasangka buruk yang begitu besar. Hanya karena mereka belum menghasilkan uang atau rumah sedikit berantakan, kau menuduh mereka sebagai pemalas rakus. Ketika anak sakit, terbentur, atau memar, kau menuduh mereka tidak tahu cara merawat anak. Mereka tidak punya satu momen pun di mana mereka bisa beristirahat. Dan orang-orang sepertimu, hanya karena kau sudah menghasilkan sedikit uang, dengan tanpa malu menyatakan bahwa kemakmuran keluarga saat ini sepenuhnya adalah jasamu. Tapi tahukah kau, mereka tidak seperti ini karena mereka tidak bisa menopang diri sendiri, tetapi karena mereka mengorbankan diri mereka untuk memenuhi keinginanmu. Baru kemudian kau bisa hidup seperti ini, hidup menerima Kamu tidak. Tuan, Kamu benar-benar gila. Astaga. Selain itu, ayah, alasan Anda bisa berada di posisi Anda hari ini. Semua berkat ibu saya yang mendukung bisnis keluarga Anda. Keluarga Su Anda akan menghadapi situasi yang genting. Ibu saya yang mengeluarkan semua maharnya untuk membantu Anda melewati kesulitan. Pria Phoenix yang sebenarnya adalah Anda. Anda bukan hanya seorang pria Phoenix, tetapi Anda termasuk di antara pria Phoenix, sebuah jet tempur. Anda tidak hanya menghabiskan uang ibu saya hidup dalam kemewahan, di luar mengambil selir dan membesarkan anak haram, dan mengambil semua pujian untuk diri Anda sendiri. Apa Anda tidak tahu? Ibu saya benar-benar dibuat marah sampai mati oleh Anda semua. Anak durhaka, anak durhaka. Kakak, Anda sendiri adalah rakyat jelata, jadi Anda paling bisa berempati dengan rakyat jelata. Tapi saya tidak seperti Anda, saya tidak bisa berempati dengan rakyat jelata, dan saya pasti tidak akan menikah dengan rakyat jelata. Lalu apakah Anda percaya? Anda pasti tidak akan membuat istri saya menikah dengan baik. Maksud Anda, suami yang saya temukan tidak akan sebaik Anda? Tentu saja. kamu gila. Miau-miau saya akan menikahi kaisar saat ini. Menikahi kaisar? Benar sekali. Dia adalah yang paling berkuasa di dunia. Baiklah, setengah bulan lagi saya akan mengadakan sebuah pesta untuk istri saya untuk mengumumkan identitas saya. Eno bisa datang saat itu. Pesta. Ya, karena saya akan menikahi Anda, saya tentu harus memberitahu semua orang Anda adalah istri saya, cinta seumur hidup saya. Sebenarnya tidak perlu serumit itu, yang sederhana saja sudah cukup. Apakah karena Anda takut repot atau Anda takut di pesta, Anda hanya bisa mengundang pengemis dan hanya menyajikan kubis polos dan roti kukus?
Pesta pernikahan saya, semua makanannya adalah hidangan langka dan mereka yang datang adalah semua pejabat sipil dan militer. Hidangan langka apa? Pejabat sipil dan militer. Kamu pikir kamu adalah pejabat penting atau perdana menteri atau jenderal? Bukan keduanya, tetapi ketika mereka melihat saya, mereka semua harus berlutut. Berlutut? Kamu pikir kamu adalah kaisar saat ini? Pak Bausin, Anda akan segera tahu. Papa. Hei, Mama. ayo pergi. Papa akan mengantar kalian pulang. Suwan-wan, aku pasti tidak akan membiarkanmu berpuas diri terlalu lama. Jindu, Yuan Bao, kalian tidak takut kan? Tidak. Kami tahu Papa dan Mama pasti akan datang menyelamatkan kami. Ini salahku. Seharusnya aku tetap di sisi mereka. Suami, ini bukan salahmu. Anak-anak selalu berada di sekolah. Bagaimana mungkin kamu selalu bersama mereka? Kalau tobatnya gitu, aku akan jadi guru. Tapi, suami, bagaimana bisa kamu mengatakan hal-hal seperti mengadakan perjamuan dan hidangan langka? Semua pejabat sipil dan militer, kita akan ditertawakan. Aku tidak akan membiarkan ayah dan ibu ditertawakan. Mam, ambil ini. Ayah akan menyiapkan perjamuan. Mama. Ini uang yang aku dan kakakku tabung untuk mas kawin ibu. Yuan Bao, Jindu, terima kasih. Akulah yang menikahi istriku, jadi aku yang akan mengurus uangnya. Tapi kami, dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Percayalah padaku. Aku bilang aku akan memberimu kejutan. Jindu, Yuan Bao, apakah kalian percaya ayah? Kami percaya ayah. Kami paling percaya ayah. Jadi, bisakah kita sekarang kembali dan tidur? Baiklah Mama, sampai jumpa. Hei, tunggu, ayah akan membacakan cerita untuk kalian. Tidak perlu. Mulai malam ini Papa akan tidur bersama Mama. Hei. Jadi, malam ini, aku akan tidur di luar. Oh. Sebenarnya, kita bisa tidur bersama. Apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Apa aku menyakitimu? Kenapa kamu begitu konyol? Kenapa kamu memasukkan tanganmu? Karena pintunya terkunci. Aku tidak akan punya kesempatan. Kamu sangat licik. Gladys, kalau begitu malam ini di mana aku harus tidur? Bagaimanapun, tidak ada alas tidur di kamar lain untuk alas tidur. Kalau begitu masuklah dan tidur.
Apakah ayah dan ibu akan memberiku adik lagi? Melahirkan 10. Beruntung sekali kamu. Tidurlah. Sampai di malammu pertama itu kita, Mbak. Aku tidak akan menyentuhmu, tapi bolehkah aku memelukmu sampai tertidur? Wah, Ayo lihat. istriku. Dirimu cuma buat semua ini sendiri. Ya, bagaimana? Bagus kan? Bagus. Lebih baik dari yang dibuat pandai perak, bahkan lebih bagus. Istriku yang terbaik. Sebenarnya ini semua sangat sederhana. Aku tidak sehebat yang kamu pikirkan. Lihat, tidak ada yang membeli apapun hari ini. Sepertinya kita perlu mengemasi lapak kita. Tidak, kita tidak akan. Seseorang pasti akan datang membeli. Sudahlah, mari kita berkemas. Jangan berkemas. Jangan berkemas. Yang ini terlihat bagus. Ini bagus. Yang ini terlihat bagus. Ada apa? Tiba-tiba banyak orang datang. Istriku tersayang, bisnisnya sangat bagus. Cepat tentukan hargamu. Oh, benar. Semua perhiasan, semuanya 1 tael perak. Dan kita semua buatan tangan. Sama sekali tidak ada duplikat. Hei, 1 tael perak. Tidak, itu terlalu murah. Suami, sebenarnya barang-barang ini biayanya masih sangat rendah. Dan jika aku menjual semua perhiasan ini, kita bisa mendapatkan banyak perak hari ini. Memang, aku hanyalah pedagang berhati hitam. Lihat. Aku mau yang ini dan yang ini juga. Beri aku yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Aku mau yang ini juga. Ini uangmu. Semua, habis terjual semua. Ya. Barang-barang istriku sangat bagus. Mereka tahu barang bagus. Suami, lihat, kita mendapatkan banyak perak hari ini. Istriku yang terbaik. Hei. Ini bukan karena aku, ini karena kamu. Sayang, aku bilang kamu adalah bintang keberuntunganku. Kamu bilang seseorang, lalu benar saja, mereka datang. Sayang, kamu sudah bekerja keras mengurus anak-anak di rumah. Aku mendapat banyak hari ini. Setengah perak ini, ambil dan simpan untuk membeli daging. Lalu beli sedikit anggur, atau cari teman-teman dan makan di restoran. Sisanya, kamu simpan. Nanti, apapun yang ingin kamu beli, beli saja. Sayang, semua perak ini untukku. Kamu akan pakai apa? Jangan khawatir. Lihat, aku punya cukup untuk biaya sehari-hari. Kamu yang seharusnya tenang. Aku pasti akan membuatmu hidup makmur. Aku yang seharusnya mengatakan itu. Sayang, aku adalah putri sah. Ibuku meninggalkan aku mahar yang cukup banyak. Nanti, aku membuat janji dengan mantan teman baik ibuku. Para tetua akan makan bersama. Jika mereka bersedia membantuku, aku percaya peluangku mendapatkan kembali maharku akan sedikit lebih tinggi. Jadi, hari ini, anak-anak akan kutinggalkan untukmu urus. Baiklah. Pergilah lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika ada kesulitan, pastikan untuk datang padaku. Aku bisa menyelesaikan segalanya. Paman dan bibi tersayang, Anda di sini. Semuanya, tolong jangan hanya berdiri di sana. Silakan duduk. Ada apa? Wan, lupakan saja ide ini.
Mereka tidak akan duduk dan makan bersamamu. Su Miao Miao, kenapa kamu lagi? Wan Wan, Paman Zhao, jujur saja padamu. Alasan kami datang menemuimu kali ini sepenuhnya karena menghormati ibumu. Tapi permintaanmu, jangan pernah memikirkannya. Tepat sekali, jangan pernah memikirkannya. Kami sangat mendukung Miao Miao. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, dengan patuh serahkan mahar ibumu kepada Miao Miao secara cuma-cuma. Mungkin kamu masih punya jalan keluar. Diserahkan begitu saja kepada Miao Miao. Omongan seperti ini, kok bisa bilang begitu? Wan Wan, kami juga memikirkanmu. Memikirkan aku? Sebelum ibuku meninggal, beliau baik padamu. Kukira kau masih punya sedikit perasaan padanya. Ternyata aku terlalu berharap. Wan Wan, bukannya kami tidak mau membantumu. Manusia harus menerima takdirnya. Ibumu telah meninggal. Sekarang keluarga Su hanya ayahmu yang berhak memutuskan. Terlebih lagi dia punya koneksi di istana. Bahkan jika kami tidak takut menyinggung dia, tapi kami juga takut menyinggung orang-orang di istana. Mengerti? Kau mengerti? Benar, kudengar kau sudah menikah. Menikahi seorang penjaga kuda. Tapi Miao Miao berbeda. Orang yang akan dinikahinya adalah kaisar saat ini. Miao Miao, apakah kau benar-benar akan menikahi kaisar? Dan menjadi wanita kaisar? Tentu saja. Cookie sangat cantik dan sangat hebat. Setelah masuk istana, aku pasti akan sangat disayang. Jika Yang Mulia benar-benar ingin menikahi Miao Miao, apakah aku masih punya kesempatan untuk menang? Kakak, kenapa matamu merah? Kau tidak akan menangis, kan? Aku tidak akan menangis. Kenapa pura-pura kuat? Aku tahu, kau memesan begitu banyak hidangan enak. Pasti menghabiskan banyak uang. Semua uangmu pasti sudah habis sekarang. Sayang sekali, setelah memesan hidangan di sini, sama sekali tidak ada pengembalian uang atau penukaran. Jadi kau hanya bisa duduk di sini dan makan sampai menangis. Paman dan bibi tersayang, jika kalian ingin makan hidangan lezat, ikutlah denganku. Bibi Zhou, ibuku semasa hidupnya sangat dekat denganmu. Kau akan membantuku, kan? Wan Wan, aku juga punya keluarga. Tidak mungkin bagiku untuk mengorbankan diriku untukmu. Bibi Li, saat itu ketika putramu sakit, ibuku yang memberimu pinjaman uang untuk menyelamatkan nyawa. Kau pasti akan membantuku, kan? Ibumu sudah meninggal. Meskipun aku berutang budi, aku tetap berutang padanya. Aku akan membakar lebih banyak uang kertas untuknya. Anggap saja sudah lunas. Paman Zhao. Bibi Li. Bibi. Paman Zhu. Su Wanwan lihat mengalahkanmu semudah itu. Terima kasih atas dukungan kalian. Aku sudah menyiapkan hidangan lezat untuk kalian semua cicipi. Miao Miao, kita memang murah hati. Ini baru putri sejati dengan sikap yang pantas. Keluarga Su harus makmur. Benar sekali. Aku tidak percaya kalau aku akan kalah darimu seperti itu. Yang Mulia, sesuatu yang besar telah terjadi, Yang Mulia. Permaisuri Yang Mulia, sesuatu yang serius telah terjadi. Sang permaisuri telah invasada Apa? Siapa yang berani mengintimidasi Wan Wan? Itu Su Miao Miao. Dia memanggil semua kerabat permaisuri pergi. Segera panggil pejabat istana untuk mendukung Wan Wan. Apa? Permaisuri mengadakan perjamuan luar biasa. Saya seorang Perdana Menteri yang rendah hati, merasa terhormat atas perhatian Permaisuri. Cepat, siapkan tandu. Permaisuri mengadakan perjamuan. Sejak Yang Mulia naik takhta, harem kekaisaran hanyalah formalitas belaka. Tidak mudah akhirnya memiliki seorang permaisuri. Dia benar-benar mengundang seorang markis rendahan seperti saya. Kebaikan besar permaisuri, pelayan rendah hati Anda akan selalu mengingatnya.
Menteri Keuangan, Menteri Upacara, Jenderal 100 Kemenangan merasa terhormat menghadiri. Istriku sayang. Istriku sayang. Suami, mengapa kamu di sini? Aku sudahkah kembali rencana makan di sini bersama teman-teman? Dan kebetulan aku bertemu denganmu, Jite. Sempurna sekali. Aku memesan 1 meja penuh hidangan. Bagaimana kalau membiarkannya untuk teman-temanmu makan bersama? Jika tidak cukup, aku akan minta mereka menambahnya. Hei, istriku sayang, kamu mau kemana? Aku pulang. Kamu dan teman-temanmu makan di sini. Jika aku tinggal, itu akan terlalu mengganggumu. Tidak. Aku ingin memperkenalkanmu kepada mereka. Istriku sayang. Ini teman-temanku. Halo semuanya. salam Nyonya Xie. Semuanya di sini bisa santai saja sih, jangan menakuti istriku. Tidak. Kalian semua, apakah kalian semua rekan kerja Xie Chen? Ah, rekan kerja. Ya, kami adalah rekan kerja. Saya seorang penjaga kuda. Saya seorang petani. Dan seorang pandai besi. Saya, seorang tukang kayu. Saya seorang pengrajin. Kalau begitu semuanya adalah teman-teman Xie Chen. Kalau begitu jangan hanya berdiri di sana. Ayo makan. Pelayan, sajikan hidangannya. Sayang, ayo. Sayang, silakan duduk, aku akan mengurus sisanya. Semuanya silakan duduk. Ini Tuanku, Anda tidak boleh mengabaikan etiket. Semua orang belum duduk. Mengapa Anda duduk? Bangunlah. Semuanya silakan duduk. Kalian semua silakan duduk. Nyonya Xie, Anda dan suami Anda, kalian berdua duduk duluan. Baik. Kalau begitu, mari kita duduk bersama. Kalian semua duduk. Kalian semua silakan duduk. Istriku, silakan duduk. Duduk. Ada apa? Tuanku, saya akan periksa makanannya. Istriku, aku yang akan pergi. Apakah terjadi sesuatu? Nyonya Xie, suamimu, apakah Anda perlu membawa sesuatu? Beritahu saja kami. Benar, katakan saja pada kami. Anda tidak perlu memanggil saya Nyonya Xie. Panggil saja saya Wan Wan. Ini hanya makanan sederhana. Santai saja dan makanlah. Duduk. Istriku tersayang. Duduk. Suami, kenapa aku merasa teman-temanmu sepertinya bukan orang biasa? Seperti apa rasanya? Aku tidak bisa mengatakannya. Pokoknya terlihat aneh. Hanya makan saja. Bukanku apa-apa. Pelayan, sajikan hidangannya. Ayo, makanlah. Mari kita bersulang, Tuan Xie dan Nyonya Xi. Bersulang? Ya. Bangunlah. Tolong jangan pedulikan. Suamiku, dia
Biasanya dia tidak seperti ini. Biasanya dia sangat santai. Tegas dan kejam. Seorang kaisar berdarah dingin dan kejam, ada yang bilang dia santai. Ayo, saya akan bersulang untuk semua orang. Terima kasih semua sudah datang untuk bergabung makan malam bersama kami. Ayo. Aku bertanya-tanya mengapa di kamar pribadi sebelah aku mencium bau busuk. Jadi itu kau, Kakak. Kau mengundang sekelompok orang biasa untuk makan di sini. Jadi itu, Kakak. Kau mengundang sekelompok orang biasa untuk makan di sini? Su Miao Miao, kau benar-benar hantu yang gigih. Kakak, aku datang dengan niat baik. Aku tidak menyambutmu. Sudah kubilang, setidaknya kau anggota keluarga Su. Kau tidak bisa mempermalukan keluarga Su. Kau mencoba menyelamatkan muka hari ini menjamu tamu di sini. Apa yang kau pesan seharusnya semua hidangan termurah, kan? Cih, memang benar. Jadi aku mengambil hidangan dari mejaku, sisa makanan, dan membungkusnya untukmu. Sajikan porsi penuh untuk mereka. Baik, Nona Su. Kau, ini Su Miao Miao, hentikan. Ada apa? Bukankah ini bagus? Ini semua adalah hidangan lezat. Kukira kau mungkin biasanya bahkan belum pernah melihatnya, apalagi memakannya. Aku sengaja membawanya untuk kau makan. Su Miao Miao. Sepertinya pukulan terakhir. Masih belum memberimu pelajaran. Kamu. Masih berani kamu ungkit hari itu? Ada apa, Miao Miao? Mereka membulimu? Iya. Dia dengan mengandalkan posisinya sebagai penjaga kuda, tangannya kuat, memukulku cukup lama. Aku sangat dibully olehnya sampai aku hanya bisa menangis. Sangat keji, kok bisa mereka berbuat begitu? Mengandalkan kekuatan kasarnya, dia membuli Nona Miao Miao kita. Memangnya kenapa kalau dia punya kemampuan? Nona Miao Miao, kita bisa memanggil ratusan pelayan untuk mengepung dan memukulinya. Lihat saja nanti bagaimana dia bisa berlagak. Beraninya kamu. Sayang, jangan khawatir. Di dunia ini tidak ada yang bisa membuliku. Masih berani sesumbar? Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? siapa ini? Saya adalah putri Sa dari keluarga Su. Keluarga Su? Keluarga Su yang mana? Berapa banyak keluarga Su yang perkasa di ibu kota? Kalian benar-benar kampungan. Yang kalian lihat hanya kuda, rumput, dan kotoran kuda. Anak muda tak tahu diri. Beraninya kamu bicara dengan begitu sombong? Sombong? Itu karena aku punya kekuatan untuk bersikap sombong. Contohnya, meja penuh makanan menjijikan ini. Apa yang aku buang lebih baik daripada apa yang kalian makan saat tahun baru. Namun, Tuan Muda Xie melihatmu tampan dan berwajah rupawan. Jika kamu bisa menceraikan Su Wanwan dan mendengarkanku, aku bisa membuatmu makan hidangan lezat setiap hari. Bagaimana? Kurang bagus. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu jari pun. Saya juga berpikir begitu. Salam Nyonya Xie. Apa yang perlu dibandingkan? Mereka bahkan tidak selevel. Pantas saja. Saya dengar kepala keluarga Su lebih menyayangi selir daripada istrinya. Dia hanya akan merosot mulai sekarang. Gila, kamu benar-benar gila. Saya adalah putri sah keluarga Su, namun kalian orang-orang bodoh ini mengkritik saya. Kau bilang kami bodoh? Kalau tidak, orang-orang yang bergaul dengan Su Wanwan, orang kelas atas seperti apa mereka? Saya tahu. Kalian semua mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Tapi jangan, hanya karena kalian tidak bisa mendapatkan istri, lalu menjilat wanita manapun. Dan bahkan tidak repot-repot memilih. Su Miao Miao, diam. Tidak mau. Berada di dekat kalian, saya merasa nilai saya menurun. Suami saya dan teman-temannya. Semuanya membumi, mencari uang melalui kerja keras mereka sendiri. Apa yang memalukan dari itu? Kakak, ada kata yang namanya kelas sosial. Apakah kamu mengerti kelas sosial? Orang yang rela merendahkan diri sendiri tidak akan pernah menemukan seseorang untuk mengangkat mereka kemanapun mereka pergi. Paman dan bibi semuanya, benar kan? Ya benar sekali. Wanwan ini semakin keterlaluan. Saya akan urus dia sekarang. Ayo. Saya ikut juga. Ceng. Kanselir. Kanselir yang mana? Kanselir apa di sini? Paman Zhao. Mengapa Anda berlutut di tanah? Kanselir. Yang mulia Kanselir, saya tidak mengenali Anda. Saya menyinggung Anda. Saya harap Yang mulia Kanselir.
Paman Zhao, Anda bercanda. Bukankah mereka hanya beberapa penjaga kuda? Diam! Saya telah bertugas di kediaman Perdana Menteri selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir saya tidak akan mengenali Perdana Menteri? Markis, jika saya tahu Anda ada di dalam, saya tidak akan begitu lancang. Menteri Keuangan, mohon maafkan saya. Saya tidak berani menyinggung Anda. Jenderal tak terkalahkan. Bagaimana Anda idam di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka semua mengenakan tumpukan pakaian buruh migran? Bagaimana mungkin itu Anda, kanselir yang Anda bicarakan, menteri? Menteri Personalia. General. Ada apa? Su Miao Miao. Panik. Tuanku, apa yang terjadi? Teman-teman Anda, bukankah mereka penjaga kuda seperti Anda, tukang kayu dan pandai besi? Bagaimana mungkin masing-masing dari mereka menjadi begitu tangguh? Untuk menjawab pertanyaan Nyonya Xie, saya adalah kanselir. Menjadi penjaga kuda itu demi berlatih. Orang besar tidak memedulikan kesalahan orang kecil. Zhu yang rendah hati ini tidak berbakat dan saya adalah Menteri Keuangan karena saya lelah mengejar ketenaran dan kekayaan. Jadi saya ingin merasakan kehidupan yang sederhana. Markis yang rendah hati ini melakukannya untuk mengamati kehidupan rakyat jelata. Adapun saya lelah bertarung dan membunuh dan mencari kehidupan yang damai. Saya dengar Anda ingin memprovokasi kami. Apa? Coba saja. Apa? Silakan, coba saja. Kami tidak berani. Kami tidak berani. Tolong ampuni kami. Kalian semua, bukankah kalian para penjaga kuda dan pengrajin? Ada apa dengan penjaga kuda dan pengrajin? Penjaga kuda dan pengrajin, apakah mereka pantas diganggu olehmu? Bukan begitu, Jenderal. Anda salah paham. Maksudku, seseorang dengan status bangsawan sepertimu, bagaimana mungkin mereka mengenal kakakku? Lagi pula, reputasi kakakku selalu buruk. Dan dia... Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Sebuah keluarga pedagang kecil berani menjelek-jelekan istri dari orang yang paling kuhormati. Orang yang paling dihormati. Siapa? Dia? Tepat sekali. Tuan Muda Xie, dia adalah orang yang paling kuhormati. Dia juga orang yang paling kuhormati dalam hidup ini. Siapapun yang berani menjadi musuhnya berarti menyatakan perang padaku. Dasar kalian bodoh. Bahkan kita semua digabungkan tidak sebanding 1/10.000 pun dengan Tuan Muda Xie. Su Miao Miao, apakah kau masih berpikir kau lebih tinggi dari kami sekarang? Wan, suamimu mengenal begitu banyak menteri. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Tepat sekali, Wan. Kami melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana bisa kau menikah tanpa sepatah kata pun? Mas kawin ibumu, kami akan mengambilnya kembali untukmu. Urusan istriku, tidak perlu kalian teman-teman musiman khawatirkan. Apa yang menjadi miliknya, tidak ada yang bisa mengambil 1 sen pun. Apa hebatnya itu? Aku akan menikah dengan Baginda Raja. Bahkan jika kalian semua digabungkan, apakah kalian sepenting dia? Apa? Kau akan menikahi Yang Mulia? Tentu saja. Bodoh dan dungu. Su Miao Miao, aku akan membiarkanmu hidup sampai aku dan Wan menikah. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Paca, Tetkik, kau lakukan. Ayahku adalah kepala keluarga Su. Sampah yang dia buang, buat dia memakannya suap demi suap, makan semuanya. Jangan khawatir, urusan kecil ini bisa diserahkan pada kami. Lepaskan aku tidak mau. Istriku, saat perjamuan pernikahan tiba, aku punya rahasia untuk memberitahumu. Rahasia? Aku telah menyembunyikan beberapa hal darimu. Ketika hari itu tiba, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Aku tidak tahu kemana suamiku pergi. Kenapa dia belum di sini? Su Wan, kau benar-benar berani datang. Su Miao Miao, kau benar-benar seperti plester kulit anjing, tidak mungkin disingkirkan. Sudah dengar kan? Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh Yang Mulia. Semua orang menebak Yang Mulia sedang memilih selir. Dengan penampilanku dan bakatku, Yang Mulia pasti akan menyukaiku. Saat itu tiba akan menjadi hari kematian keluarga kalian berempat. Dengan begitu banyak wanita bangsawan di sini, apakah Yang Mulia akan menyukaimu belum pasti?
Lagi pula apa? Dan aku juga dengar Yang Mulia bijaksana dan perkasa, baik hati dan mencintai rakyatnya. Bagaimana mungkin dia seorang tiran? Kasih sayang yang tidak bisa kau dapatkan, menurutmu aku juga tidak bisa. Terlebih lagi bahkan tanpa Yang Mulia, membunuh salah satu dari kalian masih mudah saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu tanpa rasa sakit. Apa yang ingin kau lakukan? Menikahkanmu dengan seorang Kasim untuk menjadi objek kepuasannya, lalu menjagamu melayaniku setiap hari. Kurasa aku akan sangat bahagia. Su Miao Miao, orang sepertimu sungguh tidak pantas menikahi Yang Mulia. Dan tidak pantas menjadi selir Yang Mulia. Dia tidak pantas. Menurutmu kau pantas? Apakah kau pantas? Ayah, ibu, kalian akhirnya di sini. Kakak, dia menggangguku lagi. Suwan-wan, kau makhluk jahat. Beraninya kau? Berani apa? Mengganggu Su Miao Miao? Apakah kau melihatnya dengan matamu sendiri, atau kau mendengarnya? Mata Miao Miao merah semua. Dia sangat baik. Kau masih memfitnahnya. Apakah dia kurang memfitnahku? Bahkan ibuku... Bukankah mereka semua olehmu dibuat marah hingga meninggal? Apa yang kau teriakan? Memiliki 2 anak? Reputasi keluarga Su kita telah hancur. Sekarang kau ingin menjebak kakakmu lagi? Apakah keluarga Su masih punya reputasi? Kau menggelapkan seluruh mahar ibuku, membiarkan putri selir mengganggu putri sah. Reputasi keluarga Su sudah hancur olehmu sejak lama. Diam kau. Beraninya kau membantah ayahmu, ibumu. Apakah dia mengajarkanmu cara seperti ini? Ayah. Apakah kau pantas disebut ayahku? Setelah ibuku meninggal, kau mengusirku dari rumah. Kau membiarkanku berjuang sendiri. Lalu, untuk menjilat orang lain, kau menjualku kepada orang lain sebagai selir. Saat ibuku masih hidup, kau memanfaatkannya seumur hidupnya. Sekarang ibuku sudah meninggal. Dan kau masih ingin menghancurkanku? Kakak, perintah orang tua, Ki, kata perantara. Bagaimana kau bisa bicara begitu kasar? Mungkinkah itu... Mungkinkah apa? Apakah karena kakakku melihat bahwa aku akan dipilih oleh Yang Mulia untuk masuk istana dan kau merasa iri, jadi kau juga ingin mendapatkan perhatian Yang Mulia? Dia kata ingin makan daging angsa. Dia melahirkan 2 anak. Masih mendambakan Yang Mulia. Kau tidak boleh bicara tentangku. Kedua kesayanganku hanyalah anak-anak. Apa? Kau masih mau memukulku? Tidak menghormati ibumu yang sah. Beraninya kau. Dia bukan ibuku. Semuanya di tanganku, aku punya bukti Su Zesheng memihak selirnya dan menyakiti istrinya. Dia bersekongkol dengan selirnya, membunuh ibuku. Suwan-wan, kau ingin memfitnahku. Kau pikir semua orang akan percaya kata-katamu? Menurutku dia belum menyerah niat jahatnya, masih ingin melanjutkan, merayu Yang Mulia. Apa? Dia berhubungan dengan Yang Mulia. Apa dia gila? Bukankah dia sudah melahirkan 2 anak? Orang yang tidak mempedulikan kesucian. Seorang wanita yang tidak menghargai kesucian. Bagaimana bisa dia melahirkan 2 anak? Serius? Aku mengerti. Dia hanya berpikir dia masih bisa. Terus merayu Yang Mulia. Aku sudah menikah. Aku punya suami dan anak-anak. Su Miao Miao. Kau ingin mengganti topik. Tidak perlu cara seperti itu. Cara yang keterlaluan. Kalau begitu katakan padaku. Kau seorang wanita yang sudah menikah. Apa yang kau lakukan di sini? Suamiku yang memberiku undangan dan menyuruhku datang. Suamimu? Yang suka menyombongkan diri, yang bilang akan mengadakan untukmu sebuah perjamuan dan banyak hidangan lezat dan juga mengundang banyak suami pejabat dan bangsawan. Suami saya bukan orang seperti itu. Suami saya bilang dia bisa melakukannya, maka dia pasti bisa. Lalu di mana dia? Dia sedang dalam perjalanan. Dia sedang dalam perjalanan, atau dia menipumu, menjualmu, atau meninggalkanmu? Suami saya tidak akan begitu. Dia bukan orang seperti itu. Lalu kenapa dia belum di sini? Tidakkah dia tahu bahwa membiarkanmu datang ke sini sendirian akan membuat semua orang menertawakanmu? Saya percaya padanya. Bahkan tanpanya, saya bisa hidup dengan sangat baik. Suwan-wan, berhentilah bersikap keras kepala, biar ku beritahu kau kebenarannya. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingin kau melihatku menjadi orang yang lebih unggul, lalu menginjak-injakmu ke dalam lumpur. Apa yang ingin kau lakukan? Semuanya. Kakakku sebenarnya ingin datang dan merayu Yang Mulia. Orang seperti dia, wanita tanpa integritas, sebenarnya bermimpi mendapatkan perhatian Yang Mulia bersama kita. Hanyalah satu hal yang merusak susu sebelanga. Tepat sekali. Satu hal merusak susu sebelanga. Usir dia dari sini. Keluar!
Aku tantang kalian semua. Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani. Apa? Ayah, apakah kau takut? Itulah sebabnya Su Miao Miao diizinkan menghasut semua orang kebencian padaku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau katakan. Kau tidak perlu mengerti. Bukti tadi itu sudah kukirim ke Hakim Agung. Salinannya sudah diserahkan. Jangan khawatir, dia akan segera mencarimu. Suwanwan, kau gila. Beraninya kau menuduh ayah? Sungguh malapetaka keluarga. Sungguh malapetaka keluarga. Keluarga Su. Bagaimana bisa orang sepertimu lahir? Kau memaksa ibuku sampai mati, menyiksaku. Setelah mendapatkan semua keuntungan, kau malah berbalik menggigitku. Sudah lupa? Keluarga Su sudah lama merosot. Ibuku adalah putri seorang pedagang. Dia membawa mahar yang besar. Setelah menikahimu, menghias rumah untukmu, menghabiskan uang untukmu, mengelola koneksi. Namun kau menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang di luar, dan bahkan punya simpanan. Ibuku berhati lembut. Kau hanya membujuknya sedikit. Dia akan setuju kau menikahi orang lain sebagai selir. Tapi, aku tidak menyangka kau melihat kebaikannya dan menindasnya. Bahkan, meracuninya dengan racun kronis. Pertama, kau memaksanya menyerahkan kekuasaan keluarga. Lalu, dari selir, diangkat menjadi istri setara. Akhirnya, kau bahkan meracuninya sampai mati. Ibuku bahkan tidak tahu sampai kematiannya apa kesalahannya. Diam, kau diam. Kesalahannya adalah, dia seharusnya tidak menganggap suaminya sebagai segalanya. Jelas dia sendiri bisa hidup dengan sangat baik. Suwanwan, beraninya kau memfitnahku. Lihat apakah aku tidak akan memukulmu sampai mati hari ini. Aku. Kalian untuk lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Suami, kau di sini. Istri, maaf, aku terlambat. Beraninya kau datang? Kalau begitu malam ini, kalian berdua. Jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Apa? Kau mau membunuhku? Memangnya kenapa kalau iya? Aku tahu. Kau mengenal beberapa orang berkuasa. Tapi di hadapan yang mulia mereka semua tidak berarti. Begitu aku jadi selir, kalian berdua hanyalah dua semut yang bisa dengan mudah kuhancurkan. Su Miao Miao, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyakiti suamiku. Istri, kau melindungiku. Suami, jangan khawatir, aku di sini. Su Wanwan, berhentilah melawan. Kau pikir kau punya bukti di tanganmu melaporkan kami ke pejabat Jingzhou? Apa kau benar-benar bisa berbuat apa-apa pada kami? Apa? Tidak bisakah aku? Tentu saja tidak. Sejujurnya potretku sudah dipersembahkan kepada Yang Mulia. Kudengar dia sangat puas denganku. Apa kau pikir seseorang yang Mulia sukai akan mendapat masalah? Miao Miao, putri kesayangan ayah. Ayah tahu sejak awal, aku tidak salah menilaimu. Beraninya kau, Yang Mulia di sini, berlutut. Yang Mulia, kau bilang dia Yang Mulia. Sungguh lelucon. Suami, apa yang terjadi? Istriku sebenarnya akulah kaisar saat ini. Apa? Kau... Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Kau begitu kuat, bagaimana mungkin kau hanya seorang penjaga kandang? Kenapa kau berbohong padaku? Istriku, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Awalnya aku berpikir, jika aku memberitahumu identitasku, itu tidak akan kondusif untuk hubungan kita. Kemudian, aku ingin memberimu pesta pernikahan. Di pesta pernikahan, aku akan memberitahumu identitasku. Jangan marah ya. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kau adalah aku milikku. Nikahi aku, jadilah permaisuriku ya. Menjadi permaisuri? Lalu mulai sekarang, akankah aku kehilangan kebebasanku? Jangan khawatir. Ketika Jindo dewasa, aku akan menyerahkan takhta kepadanya. Lalu aku akan membawamu berkeliling dan menikmati pemandangan. Dan jika aku akan bepergian secara anonim setiap tahun, istriku kesepian berada di puncak. Apakah kau bersedia menemaniku seumur hidup ini? Abu Kirupan, aku hanya mencintaimu. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku mati dengan mengerikan. Aku tidak akan membiarkanmu bicara omong kosong. Kalau tuh baik gitu, apakah kau bersedia menikah denganku? Kalau begitu, aku akan menerimamu. Bagus sekali. Cukup.
Kau bilang dia adalah yang mulia. Apakah dia yang mulia? Su Wanwan. Apa kau pikir aku bodoh? Beraninya kau. Cepat singkirkan wanita gila ini. Siapa yang berani menyentuhku? Aku adalah wanita kesayangan yang mulia. Kau bilang aku menyukaimu. Berhentilah berpura-pura, kau hanyalah... Keras kepala dan tidak bisa diajar. Su Miao Miao sangat tidak sopan padaku dan permaisuri. Pukul dia 100 kali dengan papan besar, lalu urus dia. Adapun ayahnya, memanjakan selir dan menyakiti istrinya. Bersekongkol dengan selirnya untuk menyakiti istrinya, dia seharusnya dihukum mati lebih lagi. Pengawal, bawa mereka pergi. Kematian menimpamu masih mengganggu permaisuri. Su Miao Miao, pikirkan baik-baik. Perdana Menteri dan mereka, mengapa mereka menghormati yang mulia dengan sangat hormat? Mungkinkah dia sebenarnya hanyalah seorang penjaga kuda? Dia benar-benar... Yang mulia. Yang mulia, selamatkan hidupku, yang mulia. Yang mulia, ampuni saya, yang mulia. Wan, oh tidak. Yang mulia permaisuri, selamatkan saya. Saya ayahmu. Ikatan kita, sejak hari kau membunuh ibuku, hubungan kita berakhir. Saya salah. Saya benar-benar salah. Ya, itu mereka. Mereka menghasut saya. Menteri Su, sudah lama kau lupakan, hubungan ayah dan anak kita telah putus. Kita berdua sudah tidak ada urusan lagi. Su Miao Miao, kau kalah. Tidak menyangka kan? Kaisar yang kau dambakan dan ingin kau nikahi Pudishi sebenarnya adalah suamiku. Itu membuatmu marah, bukan? Aku tidak akan kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Yang mulia menyukaiku, yang mulia jelas menyukaiku. Aku hanya melirik lukisanmu beberapa kali. Kau salah mengira aku menyukaimu. Aku hanya memikirkan cara agar kau berharap kau mati, hanya untuk membalas dendam permaisuriku. Ayo pergi. Aku sudah membawa Jindo dan Yuan Bao ke istana. Ibu permaisuri sedang mengurus mereka. Semua orang menunggumu. Baiklah. Keluarkan perintah. Besok, saya akan mengadakan upacara agung penobatan permaisuri dan merayakannya bersama rakyat. Panjang umur yang mulia, panjang-panjang umur yang mulia, panjang umur permaisuri, panjang-panjang umur.